Kalimat klaim adalah sebuah kalimat deklaratif yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa kata untuk menegaskan suatu keberadaan. Kalimat klaim ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kalimat klaim faktual. Sebuah kalimat klaim disebut kalimat klaim faktual jika mengatakan apa yang ada. Disebut klaim deskriptif jika bersifat melukiskan sesuatu. Selanjutnya klaim nilai. Sebuah klaim disebut klaim nilai jika mengatakan apa yang seharusnya atau menetapkan nilai positif ataupun negatif pada suatu benda ataupun hal. Disebut klaim perspektif yang bersifat mengarahkan. Contoh kalimat klaim nilai yaitu mahalnya harga minyak goreng di pasar disebabkan perusahaan-perusahaan sawit mengikuti harga pasar. Kalimat kedua, semestinya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi di Indonesia. Selanjutnya kalimat klaim subjektif. Suatu kalimat disebut klaim subjektif jika kebenarannya atau ketidakbenarannya tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai dan dirasakan oleh seseorang ataupun kelompok. Suatu klaim subjektif mengacu pada kriteria standar pribadi. Contoh kalimat klaim subjektif adalah kelangkaan minyak goreng di pasar tidak lepas dari mekanisme penawaran dan permintaan. Selanjutnya kalimat klaim objektif. Suatu kalimat disebut objektif jika tidak subjektif. Sebuah kalimat objektif mengacu pada kriteria standar impersonal. Sebagai contoh kalimat klaim objektif, minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Objek yang ada adalah minyak goreng yang menjadi perspektif pada umumnya adalah salah satu komoditas penting di Indonesia. Selanjutnya, klaim yang kabur. Kalimat yang kabur membuat kita tidak tahu secara pasti pedoman manakah yang digunakan. Suatu kalimat disebut kabur jika ada terlalu banyak cara memahami dan tidak jelasnya mana yang dimaksud si pembicara. Contoh dari kalimat klaim yang kabur adalah kelangkaan minyak goreng ini berimbas pada perubahan karakter masyarakat di Indonesia. Hal ini tidak ada dasar atau landasan tentang kebenarannya. Yang terakhir adalah klaim ambigu. Kekaburan yang melibatkan dua makna atau lebih di suatu kalimat disebut ambiguitas. Contoh dari klaim yang ambigu terlihat antrian warga hingga mengular untuk membeli minyak goreng. Itu adalah contoh dari klaim ambigu. Saat ini, minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran. Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dimulai sejak November 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga Rp24.000 per liter. Pemerintah pun sempat turun tangan dengan mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni Rp14.000 per liter. Turunnya panen sawit pada semester kedua yang hanya 90% dari target, yakni 51,58 ton dari target yang seharusnya 54,7 ton. Kebijakan pemerintah tentang penggunaan CPO B30 untuk biosolar kadang-kadang menjadi penyebab langkanya minyak goreng. Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak IG Ketut Astawa juga mengatakan, sebenarnya produsen minyak sawit mentah atau CPO telah memenuhi kebijakan domestic market dalam negeri. Sedangkan kebutuhan selama per bulan sebenarnya berkisar antara 279 sampai 300 juta liter. Dapat disimpulkan bahwa memang terdapat oknum-oknum yang dengan sengaja menimbun minyak goreng untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, setelah mengidentifikasi masalah di atas, dapat disimpulkan analisis masalahnya adalah 1. Turunnya panen sawit pada semester kedua di Indonesia. 2. Adanya kenaikan permintaan CPO untuk penerapan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. 3. Adanya oknum-oknum yang dengan sengaja menimbun minyak goreng. Evaluasi masalah yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng yang ada di pasaran membuat kebutuhan akan minyak goreng di Indonesia menjadi terganggu. Masyarakat membutuhkan minyak goreng untuk bahan dasar konsumsi setiap harinya. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbanyak di dunia. Adanya inovasi-inovasi baru dalam rangka mengurangi kelangkaan minyak goreng guna menghindari krisis naiknya harga minyak goreng secara berkelanjutan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng seperti
memberikan subsidi harga pupuk berbasis nitrogen dan fosfat yang banyak dikonsumsi oleh petani sawit untuk memupuk kelapa sawit. Pupuk adalah komponen utama dalam produksi minyak sawit karena berkontribusi sekitar 30-35% dari total biaya produksi. Di beberapa daerah masih banyak ditemukan kasus yang melibatkan oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawasi pendistribusian minyak goreng dan melaporkan apabila menemukan kejanggalan yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaku usaha, maka minyak goreng tidak akan menjadi langka dan harganya tidak melambung naik. Pasalnya, menurut perhitungan pemerintah, jumlah minyak goreng telah dijamin ketersediaannya untuk masyarakat saat ini. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pusat perbelanjaan retail, di modern maupun tradisional, disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau yang kita sebut APRindo, Roy Mande, mengakui masih adanya kelangkaan di beberapa pasar modern atau pasar tradisional yang disebabkan oleh para spekulan. Roy mengatakan kelangkaan itu disebabkan karena pasokan dari distributor terlambat akibat ulah para spekulan yang mempermainkan harga di tengah kelangkaan minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ikut geram setelah mengetahui distributor menahan pasokan minyak yang akan disebar kepada masyarakat. Distributor mempermainkan dan menahan pasokan minyak goreng hasil domestic market obligation yang menyebabkan harga komoditas minyak meninggi. Kelangkaan minyak goreng mulai surut. Seperti yang dikatakan Roy Mande, Ketua APRindo, saat ini pasokan sedang dilancarkan oleh pemerintah. Produsen dan distributor melaporkan minyak goreng murah sudah menyentuh angka 371 juta liter. Dengan ini, dari sisi produksi minyak goreng murah sudah mulai pulih. Seperti yang dikatakan Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan kita, stok minyak goreng hasil DMO, minyak sawit mentah itu sudah mencapai 500.000 ton. Maka dari itu pasokan untuk yang beredar di masyarakat sudah mencukupi selama 2 bulan ke depan. Modus ponens, jika minyak goreng langka, maka harga minyak goreng naik. Minyak goreng langka, jadi harga minyak goreng naik. Kesimpulan argumen tadi yaitu harga minyak goreng naik sudah terdapat dalam premis pertama. Karena itulah bentuk argumen ini disebut penegasan. Karena ia hanya menekankan apa yang sudah ada. Tapi kita harus berhati-hati karena banyak orang terjebak membuat kesimpulan yang terbalik. Pola dilema. Entah saya harus pilih menggoreng menggunakan margarin atau menggunakan minyak goreng. Jika saya menggoreng menggunakan margarin, maka saya akan kesulitan memasak gorengan. Sedangkan jika saya menggunakan minyak goreng, maka saya akan kehabisan uang. Jadi, entah saya akan kesulitan memasak gorengan atau saya akan kehabisan uang. Bila R sama dengan S, kita memiliki bentuk yang lebih sederhana. P atau Q. Jika P maka R, jika Q maka R. Jadi R. Saya harus memilih antara margarin atau minyak goreng. Jika saya memilih margarin, maka saya akan bahagia. Jika saya memilih minyak goreng, maka saya sebenarnya juga akan bahagia. Jadi, apapun pilihan saya akan bahagia. Modus tollens atau penyangkalan, rumusnya seperti ini. Jika P maka Q, padahal bukan Q, jadi bukan P. Jika ada kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Apabila tidak ada hambatan pasokan dari distributor serta ulah para spekulan, jadi minyak goreng tidak mengalami kelangkaan. Premis kedua dan kesimpulan argumen tadi bersifat menyangkal premis pertama. Karena itulah bentuk argumen ini disebut penyangkalan. Silogisme disyuntif. Rumusnya P atau Q, bukan P maka Q. Untuk menghindari kelangkaan minyak goreng, pemerintah disarankan memastikan subsidi minyak goreng tepat sasaran atau stok dijamin tersedia. Karena ini dari silogisme disjuntif adalah memilih salah satu premis, maka kesimpulannya bisa dipertukarkan. Argumen induktif spesifik memiliki 3 bagian, yaitu analogis, generalisasi, dan kausalitas, yang menyatakan bahwa Roy Mande mengakui masih adanya kelangkaan pasokan minyak goreng murah di sejumlah retail modern hingga akhir pekan ini. Keterbatasan pasokan minyak goreng itu juga terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek. Pada kalimat terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek terdapat makna generalisasi, yaitu menyimpulkan suatu kelompok berdasarkan samaan objek dengan yang lainnya. Kemudian contoh kausalitas yaitu Roy mengatakan kelangkaan itu disebabkan karena pasokan dari distributor yang terhambat akibat ulah spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Makna kausalitas di dalam premis yaitu apabila
pasokan distributor tertahan, maka akan menyebabkan harga minyak akan menjadi naik. Kesesatan informal adalah kesalahan dalam percakapan biasa dan kadang-kadang disebut kesesatan bahasa. Kesesatan informal ada 3 klasifikasi pokok. Pertama, kesesatan ambiguitas. Kedua, kesesatan relevan. Ketiga, kesesatan presumsi. Dari beberapa jenis kesesatan relevan, ada beberapa argumen yang bisa menganalisis kasus kelangkaan minyak goreng. 1. Argumen ad misericordiam. Berargumen dengan cara meminta belas kasihan lawan bicaranya. Membangkitkan rasa belas kasihan, emosional, simpati dari lawan bicara bisa menerima dan mengikuti kesimpulannya. Akibatnya, banyak beberapa pedagang mengeluhkan fenomena ini karena berdampak pada dagangan mereka. Kelangkaan minyak goreng dan harga minyak yang naik tinggi, hal ini membuat mereka akhirnya harus menaikkan harga jual dari biasanya dan akibatnya jualan mereka sepi pembeli. Masyarakat menyadari bahwa situasi ini tidak bisa seterusnya terjadi. Maka dari itu, masyarakat meminta agar pemerintah segera memberi solusi terhadap hal ini agar dapat kembali normal. Argumen ad populum. Berargumen dengan cara mengajukan kesimpulan yang disetujui oleh banyak orang. Berusaha membangkitkan antusias banyak orang. Dalam kasus ini, karena banyak masyarakat yang mengeluh akibat kelangkaan minyak goreng, akhirnya pemerintah mendengarkan suara rakyat dan memberikan solusi berupa subsidi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan menerapkan HET, harga eceran tertinggi. Untuk minyak goreng seharga 16.000 per liter agar masyarakat tidak kesulitan lagi untuk menghadapi fenomena kelangkaan minyak goreng. Dengan adanya keputusan pemerintah dalam menerapkan HET, hal ini mendapatkan respon positif dan disetujui masyarakat. Argumen ad baculum. Berargumen dengan cara mengancam orang lain untuk mendapatkan kesimpulan. Ada akibat yang akan terjadi jika tidak setuju dengan pembicara. Ada kerugian yang akan dialami seseorang jika ia tidak menyetujui kesimpulan, dapat melibatkan ancaman fisik atau psikologi. Dalam kasus ini, saat terjadinya kelangkaan minyak goreng, ini terjadi ditemukan beberapa distributor yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbun minyak goreng dan bertujuan untuk menjual lagi di harga yang lebih tinggi dari HET. Mengetahui hal ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi geram setelah mengetahui distributor menahan pasokan minyak goreng hasil domestic market obligation yang menyebabkan harga komoditas strategi itu tertahan tinggi. Beliau berkata, orang-orang sedang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut HET yang tidak akan saya cabut dan kita punya minyak yang sangat banyak. Kita tahu bahwa minyak sekarang di mana. Kalau mereka tidak keluarkan, akan kami tindak tegas. Mengetahui hal itu, pemerintah mengambil langkah tegas kepada siapapun yang bertujuan jahat, terutama bisnis distributor yang sudah menimbun minyak goreng. Pemerintah melakukan razia untuk memberantas beberapa minyak goreng yang sudah ditimbun. Kemudian minyak goreng tersebut akan dijual kepada masyarakat dengan HET yang sudah ditetapkan.